Hello, what's up guys, bertemu lagi dengan gue Mas Lamdio. Kali ini gue akan mengajarkan bagaimana cara membuat stiker label kue kering di Adobe Photoshop. Mau tahu cara seperti apa? Langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go. Langsung saja kita mulai ya teman-teman tutorialnya. Seperti biasa kita import semua bahan-bahannya ke Adobe Photoshop. Kita import semua bahan-bahannya yang kita butuhkan ya teman-teman. Kita import semua bahan-bahannya ke Photoshop, lalu kita bentuk new dokumen seperti biasa ya teman-teman. Kita bentuk new dokumen seperti biasanya. Lalu kita akan mengetikkan ukurannya ya teman-teman, dengan ukuran cm. Ukurannya itu 10 kali 10 cm ya teman-teman, dengan resolusi 300. Lalu kalau sudah kita klik create ya teman-teman. Lalu kalau sudah terbentuk new dokumennya ya teman-teman, kita akan langsung membentuk elliptical marquee tool ya teman-teman. Kita tahan shift lalu kita tarik ya teman-teman. Kita tarik sampai ukurannya itu pas kiranya ya teman-teman. Lalu kita agak ketengahkan, lalu kita bentuk new layer ya teman-teman. Lalu kita tumpahin dengan paint bucket tool ya teman-teman. Warnanya itu yang pink kayak gini ya teman-teman, kayak pink kayak gini, kodenya itu ya teman-teman. Lalu kita tumpahin ya teman-teman. Kalau sudah kita Ctrl D untuk menghilangkan seleksinya ya teman-teman. Lalu kita akan Ctrl J untuk menduplikat layernya ya teman-teman. Lalu kita akan blending option, kita akan berikan warnanya yang beda gitu ya teman-teman, supaya agak berlapis gitu ya teman-teman. Kita comot warnanya dari yang warna ini ya, pink tapi yang agak matang ini ya teman-teman. Lalu kalau sudah klik OK ya teman-teman, klik OK. Lalu kita akan Ctrl T ya teman-teman. Kita Ctrl T untuk mengecilkan lingkarannya ini ya teman-teman. Lalu kalau sudah kita centang. Selanjutnya kalau sudah kita akan import bahan-bahannya ya teman-teman. Kita seret yang ini ya teman-teman, yang warna biru, apa ini, kayak kembangan-kembangan warna biru ini ya teman-teman. Kalau sudah kita akan Ctrl J ya di bagian bawah ini ya teman-teman. Lalu kita akan cari ke atas, lalu kita kecilkan ya teman-teman, lebih kecil dari yang biru-biru tadi ya teman-teman. Kita akan agak kecilkan lagi sampai ukurannya itu dikiranya pas gitu ya teman-teman. Lalu kalau sudah kita klik centang. Selanjutnya kita akan memberikan tulisan ya teman-teman. Kita akan isi bagian dalamnya ini dengan tulisan-tulisan ya teman-teman. Kita akan mengetikkan tulisannya itu cooker ya teman-teman. Kita klik cooker, kita ketikkan cooker ya teman-teman. Lalu kita ganti warnanya itu menjadi yang putih ini ya teman-teman. Lalu kita ubah font hurufnya ya teman-teman. Font hurufnya kita akan ubah menjadi absolute ya teman-teman. Kalau di Photoshop teman-teman nggak ada font huruf absolute, silahkan download di Google ya teman-teman, mudah kok cara downloadnya. Dan ukurannya juga kita akan ganti menjadi 34,13 ya teman-teman. Lalu kalau sudah kita centang ya teman-teman. Lalu kita akan blending option, kita akan berikan stroke ya teman-teman. Kita akan berikan stroke warnanya itu yang pink matang tadi ya teman-teman, seperti yang lapisan kedua ya teman-teman. Kita akan agak tipiskan stroke-nya supaya tidak kelihatan berlebihan gitu ya teman-teman. Lalu kalau sudah kita klik OK. Selanjutnya kita akan langsung ALT, langsung diseret gitu ya teman-teman untuk menduplikatnya.
Lalu kita yang bagian kedua ini kita akan ketikkan tulisan Raditya ya teman-teman. Sebagai contoh saya ketikkan Raditya dengan warna biru ya teman-teman, font hurufnya warna biru. Lalu kita akan ganti font hurufnya ini ya teman-teman, kita akan ganti font hurufnya itu menjadi Belanda ya teman-teman, supaya lebih bagus lagi gitu ya teman-teman. Lalu ukurannya juga kita akan ganti menjadi 47,13 ya teman-teman. Lalu kita akan agak ketengahkan ya teman-teman, supaya lebih enak gitu ya teman-teman. Lalu yang cooker ini kita Ctrl T, lalu kita taruh di atasnya ya teman-teman. Kita taruh di atasnya tulisan Raditya ini ya teman-teman. Pokoknya diatur kiranya pas itu ya teman-teman. Kalau sudah kita centang, selanjutnya kita akan import bahan yang selanjutnya ya teman-teman. Kita import bahan koki ini ya, gambar koki wanita ini kita langsung seret ke project kita ya teman-teman. Lalu kita tempatkan di belakang tulisan Raditya ini ya teman-teman. Lalu tulisannya kita akan agak kecilkan. Lalu kita centang kalau sudah ya teman-teman. Lalu kita taruh di bawah tulisan cooker ya teman-teman. Selanjutnya kalau sudah kita akan ketikkan lagi ya teman-teman. Kita akan ketikkan bagian bawahnya ini ya teman-teman. Kita ketikkan menerima pesanan ya teman-teman. Sebagai contoh saya ketikkan menerima pesanan. Lalu kalau sudah kita akan ganti font hurufnya ya teman-teman. Kita akan ganti menjadi Britannic Bold ini ya teman-teman. Lalu ukurannya juga kita akan agak kecilkan ya teman-teman. Kita kecilkan menjadi 9,11 pt ya teman-teman. Lalu klik centang kalau sudah. Lalu kita akan berikan stroke ya, tinggal ditarik ya teman-teman. Dari stroke-nya atas kita tarik ke bawah ya teman-teman. Lalu blending optionnya kita akan agak kecilkan ya teman-teman, supaya tidak melebihi batas tadi ya teman-teman. Lalu kita taruh di bawah tulisan Raditya ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan agak pas-paskan ya teman-teman. Kita ALT langsung kita share ya teman-teman untuk menduplikat. Yang kedua kita akan ganti produksi titik 2 gitu ya teman-teman. Kita tuliskan seperti itu. Lalu kita ALT lagi ya teman-teman. Lalu kita ganti yang ketiga ini ya teman-teman. Kita akan ganti tulisannya itu, sebagai contoh saya ketikkan Druju Pondok Agung Kasembon ya teman-teman. Kita ketikkan Druju Pondok Agung Kasembon ya teman-teman, sebagai contoh. Di rumah teman-teman bisa mengganti dengan alamat rumah teman-teman ataupun tempat tinggal teman-teman ya teman-teman. Pokoknya dikembangkan gitu ya teman-teman. Terus kita akan agak kecilkan ya teman-teman. Kita centang dulu. Lalu kita agak posisikan lagi, kita kecilkan ya teman-teman, supaya tidak agak berlebihan gitu ya teman-teman. Kita kecilkan lalu kita centang. Selanjutnya kita ALT langsung kita tarik ke bawah ya teman-teman. Lalu yang keempat ini kita akan ganti tulisannya itu menjadi nomor WA gitu ya teman-teman, nomor telepon atau nomor WA terserah teman-teman. Kali ini saya mengetikkan nomor WA ya teman-teman sebagai contoh. Lalu saya agak geser ke kanan ya teman-teman. Lalu bahan yang WA nya ini, gambar WA nya saya seret ke
project kita, lalu kita akan kecilkan ya teman-teman. Kita kecilkan sampai ukurannya pas ya, kita Ctrl Z kalau unduh ya teman-teman. Lalu kita seret ke bawah ya teman-teman. Kita seret, tapi ini kayak nggak bisa ya teman-teman, soalnya kekecilan. Saya agak besarkan ya teman-teman. Saya agak besarkan, lalu kita taruh, dikecilkan lagi, kita centang, lalu kita taruh di samping tulisan nomor WA nya ini ya teman-teman. Pokoknya diatur kiranya pas ya teman-teman. Lalu kalau sudah dikira pas ya teman-teman, kita akan langsung save ya teman-teman. Seperti biasa kita save, tapi sebelum di save kita hilangkan backgroundnya supaya backgroundnya itu transparan gitu ya teman-teman, karena kita akan mengesave-nya itu di format PNG. Jadi kalau sewaktu-waktu kita gunakan itu jadi mudah gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau di rumah kalau membuat logo, membuat kayak semacam stiker label, itu saya sarankan menggunakan format PNG dan dihilangkan backgroundnya supaya ya teman-teman memudahkan gitu ya teman-teman. Kalau memakainya lagi tidak usah repot-repot menghilangkan backgroundnya gitu ya teman-teman. Lalu kita akan pilih tempat penyimpanan kayak seperti biasa ya teman-teman. Kita pilih tempat penyimpanan, lalu kita akan ketikkan ya teman-teman. Kita ketikkan nama dari filenya ini ya teman-teman. Sebagai contoh saya ketikkan cooker Raditya ya teman-teman sebagai contoh. Lalu klik save ya teman-teman kalau sudah, lalu klik OK. Selanjutnya kita akan coba cek ya teman-teman apakah hasil dari kita ngedit hari ini ya teman-teman. Kita coba lihat ya teman-teman, kita buka gambarnya supaya lebih besar gitu ya teman-teman. Kita tunggu ya teman-teman, sabar karena ini agak lemot ya teman-teman. Dan kita tunggu lagi sampai keluar gambarnya ya teman-teman. Kita tunggu sampai keluar gambarnya, dan inilah teman-teman hasil kita ngedit hari ini. Sekian video dari saya, and bye bye ya teman-teman. Nah teman-teman, itulah sekilas video dari saya. Apabila teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Dan itulah sekilas video dari saya, and bye bye.